kita akan berbicara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita tidak boleh hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti murid-murid pada kala itu. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bukan itu menjadi ending ataupun itu menjadi segalanya yang dikerjakan Roh Kudus, tapi itu adalah sebagai start awal, itu sebagai pertanda bahwa ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus yang telah ada dan turun bersama-sama dengan para rasul dan murid-murid pada kala itu. Maka mereka mendapatkan tanda seperti tiupan angin, lidah-lidah api, bahkan berbahasa lidah. Maka itu sebagai pertanda mereka dipenuhi dan telah disertai oleh Roh Kudus. Tetapi setelah 10 malam mereka berdoa dan mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka harus berjalan, harus melangkah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita juga jangan sampai terjebak dengan sebuah fenomena-fenomena pencurahan kuasa Roh Kudus dengan doa 10 malam. Sekali lagi, doa 10 malam itu bagus, tidak ada persoalan, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi jangan sampai hanya terjebak semangatnya, spiritnya hanya di dalam 10 malam. Lalu setelah 10 malam, lalu merasa sudah selesai. Lalu kembali lagi kepada tabiat lama, kebiasaan lama, sudah tidak lagi doa, sudah tidak bangun hubungan dengan Tuhan, sudah tidak baca Alkitab lagi. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang miris dan itu tidaklah merupakan sebuah tujuan dari pencurahan kuasa Roh Kudus. Tapi kita melihat bagaimana pencurahan Roh Kudus membuat semua rasul-rasul dan orang-orang Kristen dan gereja mula-mula pada kala itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka bagaimana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 26. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26, saya akan bacakan bagi kita pagi hari ini. Dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan Yesus ketika Yesus pada saat itu bersama-sama dengan muridnya, dia mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Perhatikan kata atau kalimat, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ada kata segala sesuatu, bukan satu. Atau bukan sesuatu, tetapi segala sesuatu. Berarti tidak ada yang tidak diajarkan. Tidak ada yang di luar dari kendali Roh Kudus. Maka dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka Roh Kudus memenuhi kita dan memimpin kita. Maka Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu, termasuk dalam menghadapi kehidupan ini. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, menghadapi masalah kita, menghadapi tantangan kita, menghadapi kesulitan kita, menghadapi suami, menghadapi istri, anak, dan segala sesuatu, kata Alkitab, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Maka melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya keberadaan Roh Kudus, pentingnya kehidupan seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan cuma sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pencurahan kuasa Roh Kudus itu
pada zaman rasul-rasul itu kan itu terjadi 10 malam ya. Karena itu adalah perintah Tuhan, tinggallah di Yerusalem sampai aku mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Lalu mereka berada berdoa dalam Kisah Para Rasul di loteng lantai 2. Kemungkinan mereka berdoa di sana. Lalu pada kala itu dicurahkan kuasa Roh Kudus. Dan sejak pada saat itu Roh Kudus ada bersama-sama dengan rasul-rasul dan juga bersama kita sampai selama-lamanya. Untuk apa? Untuk menyertai kita, memimpin kita. Sebab kenapa kita mesti dipimpin? Karena kita ini tadi beberapa hari lalu saya katakan kita ini adalah orang lemah, punya kelemahan. Kita orang lemah dan orang yang terbatas. Jadi kita membutuhkan pribadi lain yang tak terbatas, yang tak terkalahkan, yang begitu kuat, yaitu Roh Kudus. Dan dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat paling tidak ada 2 hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita pada saat ini melalui firman ini. Bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita paling tidak 2 hal yang Yesus mau katakan. Yang pertama, bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi Tuhan menuntun kita untuk mengajarkan segala sesuatu dalam sikap kita, dalam tindakan kita, bahkan dalam perbuatan kita, dalam segala tingkah laku kita. Tuhan mau mengajarkan kita melalui Roh Kudus. Yang kedua, bahwa Roh Kudus juga dikatakan pada ayat yang kita baca tadi akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Apa yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya, maka Roh Kudus mengingatkan. Sama dengan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari firman Allah. Dalam saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, sering Roh Kudus ingatkan. Waktu kita sedang ketakutan contohnya, terus kita diingatkan oleh Roh Kudus. Firman yang berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Jangan takut, jangan gentar. Waktu kita takut, contohnya masalah makan, minum, kebutuhan, keperluan kita. Kita yang pernah dengar firman dan baca firman berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Perhatikan burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Kan itu diingatkan Roh Kudus. Maka terjadi sebuah peneguhan dalam hati kita sehingga kita berkata, oh iya ya, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saya. Maka itulah pekerjaan Roh Kudus, sering mengingatkan kita. Sering kali Tuhan ingatkan, contohnya ketika kita lagi dilukai oleh orang lain. Roh Kudus sebenarnya mengingatkan, jangan lawan, tahan emosi gitu ya. Sabar gitu. Tapi karena kedagingan kita lebih kuat, lebih menguasai, biasanya kita abaikan perkataan Roh Kudus. Yang mengingatkan kita untuk tidak membalas, lalu kita mengabaikan perkataan Roh Kudus di dalam hati kita. Lalu kita melampiaskan kemarahan kita. Maka itulah sebenarnya yang disebut kita mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sering mengingatkan kita kan. Tapi kita melawan. Karena kita melawan, itu sebabnya disebut mendukakan Roh Kudus. Sama kan contohnya seperti kita sebagai orang tua contohnya. Nah, ketika kita melihat ada anak yang sedang berdebat ataupun berselisih paham gitu ya, di depannya, di depan orang tua. Terus orang tua berkata, udah kalian jangan ribut lah. Jangan ribut, kenapa mesti bersoal? Tapi sudah diingatkan, sudah dibujuk, sudah ditegur, dinasihati, tetap mereka berkelahi, berantem, saling menyakiti. Wah, itu sangat melukai perasaan sebagai seorang tua. Pada kala itu yang mengharapkan mereka tidak masuk kepada pertikaian. Maka itu sama dengan melukai perasaan orang tua, sekalipun kedua anak yang berkelahi tadi tidak melukai secara fisik, tidak. Contohnya
diamlah kau. Dia nggak ngomong begitu sama orang tuanya. Dia mungkin dia tidak ngomong begitu atau ngomong kasar, dia tidak juga memukul, tidak. Tapi mengabaikan setiap perkataannya, tetap aja berkelahi, tetap berdebat, tetap saling menyakiti. Padahal tolonglah hargai kalian saya, jangan berkelahi contohnya ya. Tapi tetap diberkelahi itu melukai. Maka demikian dengan Roh Kudus, saudara. Kalau kita sadar, hampir di setiap momen kita diingatkan Roh Kudus. Saya pun yakin saudara, Bapak Ibu Saudara, kita juga pagi-pagi sudah diingatkan Roh Kudus, bangun, doa. Tetapi kan ada daging kita yang mesti kita perintah. Seringkali daging kita meminta untuk tidak taat. Artinya Tuhan ingatkan bangun untuk doa, tapi daging kita meminta tidur lagi. Roh Kudus sudah mengingatkan jangan membalas, tapi daging kita menuntut mesti dibalas biar puas. Daging kita atau Roh Kudus sudah berkata kepada kita jangan khawatir, jangan takut, aku pelihara kamu. Tapi daging kita berkata, loh kalau nggak ada ini dan itu semua segala macam, bagaimana hidupku nanti bisa hancur, bisa mati dan segala macamnya. Maka disinilah kita mesti peka dengan Roh Kudus. Orang yang dipimpin dengan Roh Kudus berarti yang pertama tadi dia mau diajar oleh Roh Kudus, yang kedua dia mau diingatkan oleh Roh Kudus. Di sini kita mesti memurnikan terus hati kita supaya kepekaan kita kepada suara Roh Kudus begitu tajam. Tapi dengar hati-hati Bapak Ibu Saudara, Alkitab pernah mengatakan kalau kita mengabaikan Roh Kudus, kita sering mengabaikan Roh Kudus, lama-lama hati kita tumpul, dan itulah yang disebut memadamkan roh. Pernah nggak kita ketika kita bicara kepada seseorang, bicara satu kali nggak didengar, dua kali nggak didengar, tiga kali nggak didengar, bahkan berkali-kali nggak didengar, saya yakin kita berkata, saya tidak akan mau bicara lagi dengan dia. Bukan karena kita tidak mau bicara sebenarnya, tapi tidak berguna lagi kita bicara sama dia. Sebab dia nggak dengar. Maka sama dengan Roh Kudus sudah ingatkan kita, tapi nggak pernah didengar. Ya sama sekali Roh Kudus rasanya nggak perlu lagi bicara. Bukan karena Roh Kudus tidak mau bicara, tapi tidak ada gunanya bicara kepada seseorang yang selalu menutup hatinya tentang apa kata Roh Kudus. Tetapi ingat Roh Kudus itu akan berbicara sesuai dengan firman. Jangan semua suara kita dengar. Karena ada suara-suara sumbang lain juga. Ada suara-suara roh lain. Setan juga bisa memanipulasi. Makanya kan di sini peran Roh Kudus itu tadi kan mengajarkan segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Yesus atau firman yang pernah disampaikan. Yang kedua, mengingatkan tentang segala sesuatu yang pernah dikatakan Yesus itu tetap bertalian dengan firman. Makanya kita nggak boleh lepas dari firman. Harus baca Alkitab, mesti dengar khotbah yang benar-benar bisa membangun iman kita. Dan itu nanti yang mengingatkan kita. Jadi kita mesti punya kepekaan kepada Roh Kudus. Dalam Alkitab juga dikatakan sebagaimana dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 itu ada beberapa karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Maka Bapak Ibu di sini kita bisa melihat bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Bahkan Yesus mengatakan di bagian lain dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 31 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa kalau Roh Kudus dihujat tidak diampuni? Karena begini kan, fungsi atau peran Roh Kudus tadi kan yang pertama mengajar dan mengingatkan. Jadi kalau kita sudah nggak mau diajar, sudah tidak mau diingatkan oleh Roh Kudus,
Bagaimana kita mau dipulihkan, bagaimana kita mau diubahkan, bagaimana kita mau diampuni. Kita diajar Roh Kudus tidak mau, diingatkan Roh Kudus tidak mau, maka itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Maka orang seperti ini tidak mungkin dosanya diampuni. Kenapa tidak mungkin diampuni? Ya memang karena dia tidak mau diajar, tidak mau diingatkan. Jadi menghujat Roh Kudus bukan berarti seperti, wah aku tahu, apa kau Roh Kudus? Aku nggak mau dengar kau. Bukan begitu, tapi orang menghujat Roh Kudus adalah ketika diajar, diingatkan setiap saat dengan berbagai cara. Maka tidak mau mengeraskan hati, itu namanya menghujat Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa mengingatkan kita dengan berbagai cara. Bisa mengingatkan kita melalui firman yang pernah kita dengar. Bisa juga mengingatkan kita melalui orang lain. Bisa juga mengingatkan kita melalui peristiwa. Sehingga ketika ada sebuah peristiwa terjadi atas hidup kita, langsung kita teringat. Apa yang kira-kira pesan Roh Kudus dari hal itu. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kerap kali Roh Kudus mengingatkan kita, kalau kita diingatkan dengan lembut, dan dengan suara lembut pun kita tidak dengar, atau tidak insaf, tidak sadar, maka dia bisa bersuara dengan keras. Bersuara keras pun dia, Roh Kudus untuk mengingatkan kita pun kita tidak dengar. Dia kerap kali dia datang dengan pukulan. Itu sama seperti kita kan. Kita punya anak, kita ingatkan, jangan nak. Itu dengan lembut ya. Jangan nak. Jangan panjat di situ. Nanti kamu jatuh. Tetapi dia tetap panjat saja. Saya sudah bilang tadi, jangan panjat. Turun. Gitu ya. Tetap juga tidak mau. Maka apa yang terjadi kan? Kita secara bukan karena kita mengharapkan untuk memukul dia, tapi kita rasanya perlu untuk membuat sebuah peringatan lebih keras. Lalu kita ambil hanger ataupun apa yang biasanya kita buat untuk memukul. Kita pukul. Turun. Nah, baru dia turun. Dan itu kalau dia turun biasanya sudah nangis kan begitu ya. Maka demikian dengan kita Bapak Ibu. Semestinya tadi anak itu waktu orang tuanya bersuara lembut, jangan naik sana nak. Turun nak. Waktu dia bersuara lembut begitu, kalau anak itu langsung turun, tidak perlu dia mendengarkan suara keras dan tidak perlu mendapatkan pukulan. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita mendengar suara Roh Kudus dari suara yang begitu lembut di hati kita, langsung kita turut taat. Roh Kudus tidak perlu bersuara lebih keras. Bahkan Roh Kudus tidak perlu harus memberikan sebuah pukulan kepada kita. Berapa banyak orang yang harus dipukul supaya dia insaf, supaya dia sadar. Tapi ada juga orang yang dipukul pun tidak insaf, itulah yang akan binasa itu. Itu yang dikatakan mendukakan Roh Kudus. Sama seperti contohnya anak tadi, sudah dipukul juga tidak mau turun, ya sudah dia panjat sendiri, jatuh sendiri, dan itu akan berisiko kepada dia. Bukan karena ayahnya tidak mau, saudara. Maka itu sebabnya pagi hari ini, mari kita sadarkan hidup kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus, berarti dia mau diajar oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengingatkanmu hari ini, mengampuni seseorang, taatlah. Tapi nggak sanggup aku Pak, dia sangat menyakitkan Pak. Itu sebabnya berdoa, bergumul. Ingat kalau ada persoalan masalah kita, ada tantangan kita, jangan buru-buru mengeluh, jangan buru-buru bersungut-sungut, jangan buru-buru kita saudaraku putus asa. Kalau ada masalah, kenapa kita tidak ambil waktu masuk dalam kamarmu, doa di sana, bergumul di sana, Roh Kudus, aku begitu bingung dengan keadaanku ini. Aku begitu terluka, aku begitu tertekan, aku begitu dalam kehampaan. Kenapa kita tidak langsung mengadu kepada Roh Kudus? Maka Roh Kudus akan memberikan peneguhan kepada kita. Biasanya kalau kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Kita mengeluh, kita langsung putus asa.
kita mulai cerita pada orang lain, kita mulai cari perhatian orang lain dengan berbagai cara. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya sampaikan pada kita, ayo peran Roh Kudus memimpin kita, mengajar, mengingatkan kita. Kalau saudara dan saya diingatkan Roh Kudus, taatlah. Saudara didorong oleh Roh Kudus, diingatkan Roh Kudus untuk menolong orang lain, lakukanlah. Jangan tahan-tahan. Ketika Roh Kudus sedang mendorong saudara untuk terjun dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pelayanan Tuhan, lakukanlah. Maka apapun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang Roh Kudus ingatkan kepada kita, tetapi landasan atau ukuran standar Roh Kudus berbicara pada kita harus sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman. Di luar itu saudara, itu tidak ada garansinya bahwa itu dari Roh Kudus, tapi harus sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara.